Nah, balik lagi sama gua di channel Budi Supriyadi. Kali ini gue mau menginformasikan dan berbagi aja sih gimana caranya agar kita tidak terkena pungli di tempat wisata atau di curug-curug. Sebelum gua jelasin lebih lanjut, kita bumper dulu deh. Nah, pada dasarnya pungli itu sebenarnya bisa dikenain hukuman pidana itu sekitar paling lama hukumannya 9 tahun. Pada pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu bisa dikenain penjara itu paling lambat 9 tahun. Nah, pungli itu ada dua macam yang gue temuin. Pertama itu punglinya terang-terangan meminta uang, dan ada juga yang tidak terang-terangan. Jadi yang pertama gue jelasin itu yang terang-terangan. Terang-terangan itu jelas minta tiket masuk, entah minta bayar retribusi. Biasanya dia itu memaksa untuk meminta. Nah, itu jelas yang terang-terangan. Itu biasanya di kawasan, lu pasti tahu deh, Jawa Barat terkenal banget sih tempat wisatanya mahal-mahal, bayar lagi dan bayar lagi. Kedua yang tidak terang-terangan, biasanya itu contohnya gini. Misalnya datang 10 orang, dikasihnya cuma tiket 8 orang. Nah, yang 2 orang itu biasanya masuk kantong dia. Nah, gue juga tahu itu alasannya karena gue pernah ngobrol sama orang yang main di gituan. Nah, biasanya itu kenapa dia sengaja misalnya ada borongan tiket, ada rombongan datang nih, masuk 5 orang, dikasih tiketnya 3. Nah, 2 orangnya itu berarti 2 tiketnya lagi itu kan masuk kantong dia gitu. Nah, jadi kata si penjaga tiket atau si pungli ini nih, yang gue sebut pungli tapi penjaga tiket lebih lebih halus sih mainnya dia. Dia itu karena dibayarnya per tiket itu Rp1.000. Jadi kalau misalnya pemasukannya per harinya rombongan cuman gak nyampe 100 orang, pemasukan dia dikit, sementara dia kan ngopi ngerokok. Nah, biasanya dia nyari duit ngopi ngerokoknya dari situ. Contohnya yang tadi gue bilang. Nah, biasanya tiket yang dia setor itu 3, jadi duanya masuk kantong dia, gitu sih. Nah, sebenarnya cara ini sih biasanya gue lakuin kalau untuk tiket yang kayak gitu gue minta kalau misalnya masuk ke 5 orang, gue minta tiketnya 5 orang. Kalau yang terang-terangan gue bilangnya langsung, gue mau bayar tapi kalau ada tiket gitu. Kadang ada harga di tiket, kalau nggak ada di harga di tiket gue nggak mau bayar. Nah, biasanya si pungli-pungli yang terang-terangan ini biasanya ogah melayani atau kita jalan terus aja sih gitu. Nah, atau buat teman-teman kalau emang mau melaporkan juga bisa sih sebenarnya. Pertama bisa dilaporkan ke RT atau ke kepala desanya dengan cara musyawarah. Terus nanti RT atau kepala desanya menegur warga-warganya yang memakan pungutan liar itu. Nah, cara kedua, sampaikan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, ketiga juga sebenarnya bisa juga sih kita melapor ke Satpol PP, ke Satpol PP. Nah, biasanya di tempat wisata itu harus ada Satpol PP-nya. Kita bisa melaporkan kalau memang kita terkena pungli. Nah, sementara tempat wisata yang kita pernah datangin atau di Jawa Barat ini masih kurang Satpol PP. Jadi kita tidak bisa langsung melaporkan. Itu sih yang yang kendala kita. Nah, paling saran gue sih pokoknya mau ke tempat wisata manapun bayar sesuai harga tiket. Kalau emang kita bayar tapi tidak dikasih tiket, mendingan putar balik aja, pulang. Saran gue gitu sih. Kalau kita terus-terusan bayar gitu nanti tahu-taunya kita udah masuk di berikutnya bakalan dipintain lagi. Contohnya nih ya, ke Leuwi Hejo kita masuk. Entah di bawah pasti dipintain lagi 5.000, 10.000. Nah, itu sih alasannya juga. Pokoknya banyak sih.
Jadi video gua kali ini gitu aja sih, yang biasa gua lakuin biar nggak terkena pungli, itu aja. Nah, mungkin teman-teman ada punya cara lain agar teman-teman yang lain juga tahu gimana cara mengatasi pungli. Coba komen di bawah, kita berbagi pengalaman. Pokoknya video gua kali ini segitu aja. Sampai jumpa.